Ya, kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk bisa memulai agensi tanpa pengalaman ya. Jadi untuk orang-orang yang belum punya pengalaman sama sekali dan apa namanya ingin membuat agensi sendiri, ini adalah hal yang bisa dilakukan ya. Jadi untuk memulai agensi itu yang dibutuhkan pertama adalah bukti kemampuan ya. Jadi kita harus membuktikan kemampuan kita dulu kepada calon klien kita. Kalau kita nggak bisa membuktikan, ya kita nggak bisa dipercaya ya. Jadi orang juga nggak mau apa namanya rekrut kita kalau kita itu nggak punya kemampuan. Jadi kita harus membuktikan kemampuan kita. Jadi bagaimana cara membuktikan kemampuan kalau misalkan kita itu belum punya klien? Caranya adalah Anda bisa bikin project sendiri. Project yang Anda bikin sendiri ya, misalkan di waktu luang, jadi butuh waktu ya. Misalkan Anda eh, bikin jasa website, misalkan jasa pembuatan website. Jadi Anda harus membuat beberapa project sendiri. Misalkan Anda bisa bikin project di website Anda sendiri atau mungkin bikin beberapa website dummy untuk beberapa misalkan kategori usaha, misalkan di konstruksi, di service apa gitu kan. Kemudian itu nanti bisa dijadikan sebagai portofolio untuk bisa membuktikan kemampuan Anda dalam mendesain website. Begitu juga dengan agensi yang lain, misalkan agensi Anda adalah agensi Facebook Ads misalkan. Jadi sebelum Anda memulai agensi, Anda bisa terlebih dahulu membuktikan kemampuan Anda dengan cara membuat mungkin campaign, mungkin cari leads atau apa di Facebook Ads ya. Jadi butuh modal juga waktu juga kalau misalkan Anda agensi Facebook Ads. Kemudian kalau misalkan sudah punya data atau kemampuan atau mungkin bukti bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melakukan skill tersebut, yang selanjutnya harus Anda lakukan adalah untuk bisa dipercaya ya. Jadi Anda harus bisa dipercaya dan Anda harus buktikan kalau Anda itu bisa dipercaya. Nah, bagaimana masalahnya kalau misalkan kita belum punya klien, bagaimana caranya agar kita itu punya bukti bahwa kita bisa dipercaya? Kalau misalkan sudah punya klien, itu bisa ada testimoni dari klien-klien sebelumnya. Tapi kalau misalkan belum punya, kita bisa minta review atau minta testimoni dari orang-orang yang kita kenal ya. Review jujur tentang kita. Jadi nggak harus tentang kerjaan kita di jasa tersebut, bisa jadi juga di kredibilitas ya. Misalkan Anda bisa minta tolong ke teman Anda, mungkin sahabat Anda, bro tolong bikinkan dong review apa namanya, apakah saya kredibel atau tidak gitu kan ya. Nanti bisa ditaruh di website Anda ya, website jasanya. Oh, ini ternyata kredibel karena seperti ini kayak gitu. Jadi nggak spesifik ke buktinya, tapi lebih ke spesifik ke personalitinya. Jadi seperti itu. Atau Anda juga bisa membuat jasa secara gratis kepada klien ya. Jadi Anda bisa bikin campaign baru gratis untuk beberapa klien, misalkan satu atau dua klien, yang bisa Anda kerjakan selain sebagai bukti kemampuan juga sebagai ajang untuk mencari review dari klien ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengetahuan. Jadi ketika sebelum Anda bikin agensi, Anda harus terlebih dahulu punya pengetahuan tentang itu ya, tentang niche tersebut. Kalau misalkan Anda apa namanya jasanya adalah jasa web design, maka Anda harus punya pengetahuan yang mendalam tentang web design. Sehingga kalau misalkan nanti ada klien, itu Anda ngomongnya enak ya. Jadi ngomongnya enak, jelasinnya enak. Kemudian untuk ngasih harga juga enak itu kan, karena Anda punya pengetahuan yang bagus di niche tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah network ya. Jadi network itu nggak bisa langsung ada, jadi harus dibangun terlebih dahulu. Untuk membangunnya Anda bisa pakai itu ya, di komunitas-komunitas itu kan. Anda bisa bikin network. Network tadi gunanya adalah pertama untuk belajar, yang kedua untuk cari klien. Jadi untuk belajar, misalkan Anda punya kendala di apa, Anda punya network atau Anda punya jaringan di mana Anda bisa bertanya dan juga apa namanya cari tahu atau mungkin minta bantuan kalau misalkan ada masalah. Dan juga sekaligus juga untuk mencari klien ya. Kalau misalkan Anda punya network, yaitu berupa klien-klien atau mungkin orang-orang tertentu yang berada di niche tertentu ya, yang bisa jadi potensial customer Anda, itu juga bagus ya. Dan kemudian kalau misalkan semua ini sudah siap, langkah terakhir adalah Anda harus cari klien. Anda harus cari klien ya. Caranya bagaimana? Anda kalau cari klien ya Anda bisa outreach, Anda bisa outreach di Instagram, di Facebook, atau mungkin di Google Maps,
atau dimanapun ya. Jadi Anda tinggal misalkan Anda bikin jasa web design misalkan, Anda tinggal cari aja di Instagram orang-orang pemilik usaha yang mereka itu belum punya website. Anda bisa tawarkan jasa Anda ke mereka. Kalau misalkan caranya Anda bisa cari sendiri ya, mungkin pakai site domain instagram.com, kemudian eh, niche-nya apa kayak gitu. Anda juga bisa cari klien menggunakan tadi network juga, dan juga dari Google Maps ya. Anda cari saja klien-klien dari Google Maps. Misalkan Anda punya jasa agensi pembuatan website, Anda bisa cari di Google Maps.